Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lovers? Jangan lupa bahagia. Gimana kondisi hari ini? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Untuk hari ini aku akan sedikit mereview tentang pekerjaan saya hari ini teman-teman, yaitu untuk membuat filter tong secara mandiri. Mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman yang ingin memiliki kolam tapi tidak mampu membuat filter. Nah, untuk hari ini aku akan membantu teman-teman semuanya untuk membuat filter tong teman-teman atau filter timba. Nah, apa saja pekerjaan hari ini? Kita mulai dari melubangi timba atau tongnya teman-teman. Nah, untuk melubanginya saya kemarin tuh nggak punya bor teman-teman. Jadi saya menggunakan ini obeng, terus saya panaskan di kompor. Nah, terus saya lubang-lubangin, terus saya besarin sendiri di situ. Nah, ini saya sedang ngikir teman-teman. Jadi permukaan dari lubang yang sudah saya buat tadi, ini saya kikir supaya permukaannya tuh rata, sehingga pada waktu nanti pengeleman itu tidak ada bocoran teman-teman. Nah, ini sedang saya kikir supaya menjadi rata. Kemudian teman-teman juga jangan lupa siapkan alat-alatnya, yaitu pipa T, kemudian L, kemudian pipa yang panjang, lem G, dan juga lem paralon atau isoplas itu teman-teman. Kemudian jangan lupa teman-teman, pipanya itu dipotong-potong dulu. Untuk pemotongan pipa ini harus diukur dulu ya teman-teman. Maksudnya itu disesuaikan dengan filter yang akan kita buat, agar nanti tidak terjadi kekeliruan pada waktu pemasangan di bak filternya atau di tong ataupun di timbanya. Jadi harus dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Nah, ini sudah saya potong-potong teman-teman untuk mengisi di bagian atas atau waterfall, dan kemudian di bagian bawah. Yang di bawah itu untuk ini teman-teman, buat ngebuang kotorannya pada waktu di backwash. Nah, itu tadi di lubang yang bawah tadi. Kemudian sebelum memasang pipa, teman-teman jangan lupa ya, itu pipanya itu dikasih lem ataupun dikasih solatip. Nah, ini aku menggunakan solasi hitam teman-teman. Fungsi solasi hitam ini agar jarak antara pipa dan juga lubang pipanya itu, maksud saya lubang di timbanya itu tidak terlalu renggang, sehingga pada waktu dilem nanti semakin mudah dan juga tidak terjadi rembes. Nah, untuk caranya seperti ini. Setelah pipanya disolasi, baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam lubang. Nah, untuk masuknya nanti dari dalam ya teman-teman, jangan dari luar. Kalau dari luar nanti bisa rusak. Nah, kalau dari dalam itu meskipun rusak, tapi nanti itu malah menjadi penyekat. Jadi nanti tidak ada air yang bakal keluar dari situ. Walaupun pada umumnya itu meskipun tanpa dikasih solatip tuh bisa juga teman-teman. Tapi saya sudah sering dari dulu itu saya kasih isolatif seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu teman-teman. Kemudian jangan lupa dikasih lem G terlebih dahulu. Nah, ini saya kasih lem G agar itu semakin ngerekat teman-teman, biar itu tidak lepas dan juga sudah ngunci alias tidak rembes. Itu ngelemnya pelan-pelan teman-teman, soalnya kalau lem G itu kan sangat-sangat lengket ya teman-teman. Nah, ini saya ngelemnya tuh dengan sangat pelan-pelan banget, serta harus teliti. Soalnya kalau tidak teliti nanti bisa-bisa terjadi rembes pada waktu sudah kering dan kita diuji atau kita uji. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, kemudian setelah semuanya sudah selesai dilem, nah nanti teman-teman jangan lupa dikeringkan dahulu. Tidak butuh waktu yang lama, mungkin cuma sekitar 2-5 menit itu udah kering teman-teman. Walaupun pada dasarnya tuh tanpa dipanaskan pun juga sudah kering, tapi saya tetap saya panaskan, yaitu agar keringnya itu maksimal teman-teman. Nah, ini saya keringkan ini. Nah, setelah itu baru kita lapisi dengan lem pipa atau isoplas. Nah, ini ngelemnya pun sama, hati-hati juga teman-teman. Ini fungsinya sebagai silent dan juga perekat agar tidak terjadi rembes air ataupun tidak terjadi kebocoran di pipa-pipa yang akan kita jadikan media filter. Nah, itu pelan-pelan teman-teman. Mohon maaf nih, soalnya ini kan terlalu jelek banget cara pengelemannya. Karena bagi saya itu nggak penting yang bagus teman-teman, soalnya tidak dijual ataupun dipakai sendiri. Jadi untuk pengelemannya ya sesuka saya, banyak sedikitnya ya sesuka saya, soalnya kan
ini buat pribadi, jadi tidak terlalu mementingkan kerapian atau keindahan teman-teman. Walaupun yang rapi dan indah itu seharusnya lebih bagus. Nah, ini cara pengelemannya teman-teman, dari luar dahulu. Ini kita lem yang rata dan juga kalau bisa yang banyak teman-teman. Nanti biar lengket, bener-bener lengket gitu loh maksudnya. Tidak ada kebocoran pada waktu kita coba. Nah, untuk bagian yang dalam sama ya teman-teman. Bagian dalam kita lakukan dengan lem G dahulu, lalu kemudian nanti setelah yang dalam itu kering baru kita kasih isoplas lagi. Sama prosesnya seperti pengeleman pada yang di luar tadi. Nah, setelah semuanya sudah selesai baru kita keringkan, dan setelah kita keringkan baru kita ambil, dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ini yang bawah sama ya teman-teman, untuk pengelemannya sama seperti yang tadi. Nah, untuk pipa ini jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, maksudnya itu harus lebih tinggi dari waterfall, tapi harus lebih rendah dari ujung timbanya teman-teman. Nah, kemudian ini bagian tengahnya, ini output dari pompa teman-teman. Nanti saya kasih saringan seperti itu. Fungsi saringan itu apabila nanti airnya berputar di situ, nanti airnya itu kotoran yang kasar-kasar itu tertahan di situ teman-teman. Nah, itu kan pompanya dari sana tuh ke sana, lalu saya taruh ke sini. Nah, ini sedang saya kasih media dahulu. Saya medianya tuh nggak ribet-ribet teman-teman. Medianya saya cukup pakai waring, terus kemudian atasnya itu saya kasih batu teman-teman. Fungsi batu ini buat nahan wiringnya itu biar tidak ikut naik pada waktu air sudah penuh. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Kemudian jangan lupa bagian atasnya ditutup dahulu. Nah, lewat lubang itu nanti pipanya keluar teman-teman. Nah, setelah pipanya keluar nanti baru kita kasih elbow. Nah, ini sedang saya tutup. Maaf nih teman-teman, saya terlalu susah ngambilnya, soalnya saya ngerekam sambil masang-masang, jadi saya harus gonta-ganti tangan dahulu ini. Nah, ini masang L, tapi kalau masang L ini nggak perlu dilem ya teman-teman, soalnya nanti sewaktu-waktu pada waktu kita mau rubah itu tidak lengket. Nah, seperti ini, itu air dari pompa naik lewat pipa ini, kemudian ke samping lurus masuk. Nah, masuk ke situ, masuk ke dalam, posisinya ke bawah lah, ke bawah. Tadi kan aku bikinnya kan letter S ya teman-teman, jadi air itu di dalam tuh berputar. Nah, ini setelah dites nih teman-teman, airnya masuk, kemudian ikannya yang ada di situ bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau ikannya tuh sangat-sangat senang teman-teman. Tuh lihat ikannya pada datang ke sana semua teman-teman, karena ada oksigen terlarut yang sangat banyak di situ. Tuh untuk L-nya kemudian masuk ke situ di waterfall, semuanya rata teman-teman. Tiga-tiganya ada airnya. Nah, ini airnya volumenya kurang soalnya tadi masuk ke dalam timba. Tuh ikannya bisa teman-teman lihat sendiri kan, pada senang banget pada waktu kita kasih kolam filter. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sekian dulu review pembuatan media filter atau pembuatan filternya. Apabila di rumah teman-teman ingin membuat, bisa dicontoh seperti ini. Gampang, simpel, dan juga sangat mudah, dan juga yang pastinya hemat biaya kan teman-teman. Oke, apabila teman-teman menyukai video Koy David, tetap saya ingatkan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe ya teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi dalam membangun channel video Koy David, sehingga kita semuanya sebagai pecinta ikan hias sangat-sangat suka dan tidak kalah dengan channel-channel yang lain. Oke, salam koi lovers untuk persahabatan, dan juga salam ikan koki untuk pertemanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik di rumah ya teman-teman. Sampai jumpa.